Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini Sabtu 15 Maret 2025, kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema menghidupi ibadah sebagai gaya hidup. Mari kita persiapkan hati kita berdoa. Tuhan, kami rindu di hari ini Tuhan boleh berbicara kepada kami. Kami mau kiranya Tuhan menolong kami untuk membentuk hati kami. Tuhan tolong agar kami boleh siap mendengarkan firman Tuhan, boleh siap untuk taat, dan siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nats Alkitab terambil dari Roma pasal 12, ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, gaya hidup adalah pola kebiasaan yang membentuk cara seseorang menjalani hidupnya sehari-hari. Ini mencakup bagaimana ia bekerja, bagaimana ia beristirahat, berinteraksi dengan orang lain, dan mengambil keputusan. Gaya hidup seseorang menunjukkan nilai dan prioritas yang ia pegang dalam kehidupannya. Dalam dunia saat ini, gaya hidup seringkali dikaitkan dengan tren, kebiasaan konsumsi, dan preferensi individu. Namun, sebagai orang percaya, kita diajak untuk memiliki gaya hidup yang berbeda dengan dunia, yakni gaya hidup yang mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan. Menghidupi ibadah sebagai gaya hidup berarti lebih dari sekedar menghadiri kebaktian di gereja pada hari Minggu. Ibadah bukan sekedar aktivitas yang terbatas pada waktu dan tempat tertentu, tetapi sesuatu yang mengalir dalam setiap aspek kehidupan kita. Ibadah bukan hanya tentang nyanyian puji-pujian ataupun doa, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai persembahan bagi Tuhan. Ini berarti bahwa pekerjaan kita, cara kita berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana kita menghadapi tantangan hidup kita, semuanya harus menjadi bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayatnya yang pertama, Rasul Paulus mengatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Kata persembahan di sini merujuk pada konsep korban dalam Perjanjian Lama, di mana umat Israel mempersembahkan hewan terbaik mereka kepada Tuhan sebagai bentuk ibadah. Namun di dalam Kristus, kita tidak lagi diminta untuk membawa hewan korban, melainkan mempersembahkan hidup kita, diri kita, pekerjaan kita, waktu kita, bahkan cara kita berbicara kepada Tuhan. Ibadah sejati berarti setiap aspek kehidupan kita menjadi bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Ini berarti cara kita bekerja, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menggunakan waktu, bahkan cara kita menghadapi permasalahan tantangan hidup kita, semuanya harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Seorang murid Kristus tidak hanya beribadah di gereja saja pada hari Minggu, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari. Karena untuk bersekutu dengan Tuhan itu tidak terikat pada ruang dan waktu. Menghidupi ibadah sebagai gaya hidup artinya mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Ketika kita berbicara,
Apakah kata-kata kita membangun dan mencerminkan kasih Tuhan? Ketika kita bekerja, apakah kita melakukannya dengan integritas dan bekerja seperti untuk Tuhan? Dan ketika kita menghadapi masalah, apakah kita bersandar kepada Tuhan atau kita malah mengandalkan diri kita sendiri? Bapak Ibu, ini bukan berarti kita harus dituntut hidup dalam kesempurnaan, tetapi kita dipanggil untuk terus bertumbuh dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang sejati adalah ketika kita dengan sukacita melayani sesama, menunjukkan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita, dan kita menjalani hidup kita dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah aku hanya beribadah pada hari Minggu saja, ataukah aku benar-benar menjadikan hidupku sebagai ibadah yang terus-menerus? Tuhan menginginkan lebih dari sekedar rutinitas keagamaan. Ia menghendaki hati yang sepenuhnya menyerah, bahkan berserah kepadanya, dan hidup yang dipersembahkan untuk kemuliaan-Nya. Mari kita meresponi bagian firman Tuhan ini dengan berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, aku bersyukur atas kesempatan untuk terus mengenal-Mu dan beribadah kepada-Mu dalam kehidupanku sehari-hari. Tolong aku untuk tidak hanya menjadikan ibadah sebagai aktivitas mingguan saja, tetapi kiranya aku boleh menjadikan ibadah sebagai gaya hidup yang nyata dalam setiap aspek kehidupan. Ajari aku untuk mengutamakan-Mu dalam pekerjaanku, dalam caraku berbicara, dalam hubunganku dengan orang lain, dan dalam setiap keputusan yang aku buat. Kiranya hidupku menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat, aku berdoa. Amin.